Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan kembali membahas Nike Vaporfly yang keempat. Durability-nya sampai berapa kilometer sih? Saksikan berikut ini. Ya, Nike Vaporfly yang keempat itu adalah masih menjadi favorit lari bagi saya. Jadi untuk race itu saya hampir dipastikan saya memakai sepatu Nike Vaporfly yang keempat ini. Setelah Nike Vaporfly 4 ini muncul ya. Jadi untuk race FM tentunya, FM, HM gitu ya, ini tetap menjadi sepatu favorit saya begitu. Sepatu Nike Vaporfly yang keempat ini durability-nya dibandingkan yang sebelumnya bagaimana? Ya, sama seperti video saya sebelumnya. Nike Vaporfly yang keempat ini jauh lebih baik durability-nya dibandingkan Nike Vaporfly yang ketiga, kedua, dan sebelum-sebelumnya. Dan ini menurut saya Nike Vaporfly yang keempat ini juga lebih baik durability-nya dibandingkan Nike Alphafly yang ketiga yang saat ini sudah keluar dan masih beredar di pasaran. Belum keluar Nike Alphafly yang keempat sih. Kembali, Nike Vaporfly yang keempat ini yang ada di depan saya ini dengan kondisi sebagai berikut. Nike Vaporfly yang keempat ini dengan kondisi yang sudah teman-teman lihat semua. Jadi ini sudah saya pakai sebanyak 450 kilometer. Seperti yang saya share di layar. Laporan dari Garmin. Dan ini saya pakai selama 40 kali. Dan itu ada 33 kali penggunaan. Jadi ada yang saya pakai dengan shredding ya. 33 kali saya buat lari dan 40 kali aktivitas. Itu seperti yang saya tampilkan. Juga kalau dipakai berapa lama sih dengan 450 km itu saya pakai tercatat di Garmin ada 45 jam pemakaian. Nah, dari hal seperti itu worth it nggak ya beli Nike Vaporfly yang keempat ini begitu ya? Ya kita pikirkan lagi ya dengan harga sekarang sih saat video ini dibuat sudah banyak yang sale ya. Ada yang sekitar 2 jutaan lah ya, 2 jutaan begitu ya. Kalau dibagi 45 jam berarti sejamnya berapa nih? Bisa teman-teman hitung sendiri. Coba hitungin dong Mas. Nike Vaporfly yang keempat ini ya, yang ini sudah saya stop sih karena memang form lari saya kan masih belum terlalu bagus ya. Belum bagus lah tepatnya. Belum bagus. Belum bisa bagus meskipun sudah diusahakan. Jadi sepatunya ya saya terlalu keluar. Sepatu pijakan saya terlalu keluar. Nike Vaporfly yang keempat ini dengan kenapa sih harus saya pensiunkan begitu ya? Ya karena untuk menjaga kesehatan kaki tentunya. Jadi kalau teman-teman semua punya sepatu dan mungkin sepatunya sudah tidak imbang begitu ya, nggak sebaiknya saran saya segera ganti sepatu yang lebih baik. Lalu kalau sepatunya kita terlanjur beli nih, lalu kekecilan bagaimana? Nah ini, kadang kan kita beli online ya cari yang murah begitu ya. Lalu karena kita nggak pernah coba dan sepatunya ini kekecilan. Saran saya kalau engkau masih menyukai hobi lari, jangan pernah pakai sepatu yang kekecilan. Engkau sepatu terlalu besar 1 cm masih oke lah. Ya kan? Kalau terlalu besar 2 cm bagaimana? Nah itu. Kalau terlalu besar 2 cm ya hati-hati karena kan terlalu panjang ya space-nya di depan ibu jari kita ya. Nah itu hati-hati karena kan mungkin bisa bahasa Jawanya kesandung. Apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa itu ya? Sandung. Terjelembab gitulah ya. Ya karena kan mungkin kan begitulah. Eh Nike Vaporfly yang keempat ini kalau kebesaran memang kurang nyaman. Tapi kalau kekecilan ya kalau engkau punya sepatu dan kekecilan sebaiknya jangan pernah dipakai, lebih baik donasikan atau berikan ke yang lain begitu ya. Karena beberapa teman saya nih, beberapa teman yang hobi berlari, dia mau paksakan pakai sepatu lari yang kekecilan dan akhirnya
hampir semuanya ya, yang teman saya yang sepatunya kekecilan dia tetap pakai karena waktu membeli nggak ada size yang lebih besar meskipun hanya setengah senti. Akhirnya kakinya cedera sih, dan dia harus merelakan beberapa bulan untuk rest begitu ya. Ya, itu kurang nyaman sih dalam kehidupan ini, karena hobi kita lari. Oke, saya nggak akan mengulang lagi review saya tentang Nike Vaporfly yang sebelumnya. Cuman saya mau memastikan ini sepatu menjadi idola lari saya untuk tali yang sangat bagus, begitu ya, sangat fit begitu ya, dan tidak mudah lepas dan awet begitu ya, talinya juga bergerigi, kuat begitu ya. Dan satu hal, Nike ini itu di dalamnya ini tidak lepasan begitu. Ada beberapa merek ya, beberapa merek saya sebutkan di video saya yang lain tentang pada waktu mereview sepatu itu begitu ya. Bawahnya ini lepasan, tapi kalau Nike dia selalu dilem. Kenapa? Ya saya suka yang dilem begini, tidak lepasan begitu ya. Karena kalau kita buat lari waktu speed tentunya nggak nyaman sih kalau di dalamnya itu nggak fit begitu ya, dan bergoyang begitu. Jadi kalau engkau memilih sepatu juga seperti sepatu-sepatu yang brand yang lain begitu ya. Ini selalu dalamnya kalau sepatu yang benar ya, dari bawahnya ini nggak bisa dilepas. Kalau engkau mencoba sepatu lari yang bisa dilepas, lalu kita mau ganjel-ganjel karena dengan alasan kaki kita flat foot, menurut saya kurang wise begitu ya. Karena kita kan nggak mengikuti cara mereka mendesain begitu kan. Tentunya mereka mendesain ini sudah sangat R&D yang luar biasa begitu. Sejauh ini kalau mengenai lemnya dengan 450 km lemnya masih kuat sih. Lemnya masih kuat, masih rapi, nggak ada yang saya lem lagi ya. Sepatu ini tidak saya lem lagi, belum pernah saya kasih beri lem. Begitu untuk karbon aman sih dibandingkan Nike Vaporfly yang kedua yang ada di video saya yang lain yang pernah pecah. Ini karbonnya nggak ada yang pecah. Dan lalu untuk lem ya yang di bagian luar begini, bagian upper begitu masih cukup oke sih. Menurut saya masih cukup oke. Dan untuk Nike Vaporfly yang keempat ini breathable, masih sangat breathable. Jadi kalau saya, ini sepatu sudah saya cuci sih jadi bersih. Nggak bau juga. Nike Vaporfly ini breathable juga, saat kita cuci, kita siram dengan air keran begitu ya, airnya akan mudah sangat keluar begitu. Berbeda dengan Adidas Pro ya 4 begitu ya. Adidas Pro 4 saat ini kurang breathable, lebih breathable Nike ini. Kalau ditanya saya mau beli sepatu apa sih ya untuk FM, HM begitu ya. 10K ya, ini sih yang paling the best saat ini ya, pada saat video dibuat. Begitu teman-teman, kalau ada pertanyaan coba chat di kolom komentar, begitu saya akan usahakan jawab secepat mungkin, atau mungkin bisa tanya-tanya di media sosial saya yang lain. Saya kira begitu, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sekali lagi review ini diperuntukkan untuk teman-teman edukasi, bukan mempengaruhi yang negatif, dan saya tidak ada titipan dari brand manapun, begitu. Dan tidak ada niat saya memburukan merek apapun, karena ini review jujur dan komentar saya sebagai seorang penghobi lari, ya bukan atlet sih. Saya kira begitu, terima kasih buat tontonannya dan jangan lupa like dan share jika ini berguna. Tetap semangat dan sukses selalu.